Tentu yang bisa mengajukan calon presiden adalah partai itu saja. Jadi pasal 222 ini adalah rekayasa politik untuk mengebiri hak konstitusional kita dan mempermainkan agar partainya terus berkuasa. Itulah konsep totalitarian, tanpa ada oposisi. Semua yang berbeda dengan negara dilarang untuk berkembang dan maju. Ada teman-teman yang merasa tidak satu pun partai yang seideologi dengan Partai Buruh yang berjuang menolak Undang-Undang Cipta Kerja tampil dengan calon presiden yang mestinya memperjuangkan kebenaran. Oleh karena itu mereka mundur karena tidak ada pilihan, dipaksa mundur. Teman-teman kita yang mundur dalam pencalonan legislatif dan segala macamnya dari Partai Buruh akan menjadi pemohon prinsipal bahwa mereka telah mengalami kerugian secara politik, dipaksa memilih calon-calon presiden yang berasal dari partai pendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun mundur, tapi aroma ideologinya makin kencang. Mereka tetap di barisan Partai Buruh, tetapi ingin memperjuangkan semangat Partai Buruh dalam ruang-ruang konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Jadi ibu bapak sekalian, sebenarnya sudah jelas bahwa pasal 222 di Undang-Undang Pemilu itu adalah rekayasa politik. Kenapa itu bisa muncul? Karena ada yang berminat membangun pemerintahan totalitarian. Apa itu pemerintahan totalitarian? Mereka tidak mau ada kritik, tidak mau ada yang berbeda dengan negara, tidak mau ada kubu oposisi. Itu sebabnya yang ada potensi menjadi kubu oposisi ditendang, dipidanakan, dicari-cari masalah. Mereka tidak mau ada kubu oposisi, apalagi muncul dari partai buruh yang masanya real. Ini rekayasa politik untuk menjegal potensi partai buruh menjadi partai besar di masa depan sehingga berhak nanti mencalonkan calon presiden. Nah ini ceritanya, cerita mudah-mudahan ini sederhana. Ambang batas yang muncul ini kalau dikaitkan dengan teori bahwa partai yang dapat mengajukan calon presiden maka perolehan kursinya akan berimbang dengan perolehan calon presiden. Partai yang punya calon maka perolehan kursinya akan berimbang. Bayangkan kalau ada presiden partai seperti tadi berhadapan dengan calon presiden 2 periode sebelumnya, kira-kira siapa yang menang dalam percobaan? Karena saya lihat tadi, apakah Pak Said Iqbal menyimpan amplop untuk bisa bicara. Saya lihat tadi saya sebenarnya catat di HP ya, tapi gara-gara dia pidato begini tanpa teks, saya simpan HP saya. Jadi ada potensi calon presiden yang bisa mengambil perasaan publik dalam berdebat, dia akan muncul lebih baik dari calon presiden yang sama sekali tidak bisa bicara perangkat itu apalagi kita mau. Nah kalau ada partai yang punya calon presiden yang disukai publik, maka itu suara partai ikut meroket. Dengan sendirinya kursi mereka di parlemen meningkat. Kalau kursi di parlemen meningkat, mereka bisa mencalonkan presiden di pemilu berikutnya. Kalau di pemilu berikutnya mereka bisa mencalonkan calon presiden, maka artinya kursi di parlemennya juga itu meningkat. Bayangkan kalau kondisinya seperti saat ini. Tentu yang bisa mengajukan calon presiden adalah partai itu saja. Jadi pasal 222 ini adalah rekayasa politik untuk mengebiri hak konstitusional kita dan mempermainkan agar partainya terus berkuasa. Itulah konsep totalitarian, tanpa ada oposisi. Semua yang berbeda dengan negara dilarang untuk berkembang dan maju. Dan Partai Buruh mudah-mudahan bukan partai kacangan dan pasti akan melawan totalitarian.
supaya saya tidak dituduh maju juga jadi calon presiden dengan pidato berhati-hati. Maka pilihan konstitusionalnya, mari di sidang pertama tidak sekedar berdoa, kita betul-betul turun ke lapangan mewujudkan sesuatu. Saya menyampaikan tidak pernah dalam sejarah kaderisasi generasi hakim konstitusi saat ini ya, mengabulkan permohonan kepentingan publik, tidak pernah. Selalu suaranya itu 72 ya, 54 paling tipis gitu. Tapi begitu buruh bergerak dalam undang-undang cipta kerja, semua ini terbalik. Tiba-tiba berubah dari 72 yang tidak berpihak kepada publik luas menjadi 54 untuk berpihakan kepada publik dan partai politik. Berubah. Walaupun kemudian hakim konstitusi yang tipis 54 itu satunya dipecat. Yang baru supaya hakim konstitusinya terbalik jadi 45. Hakim politik. Tapi satu hal membuktikan kalau buruh bergerak, situasi berubah. Kami juga yakin sebenarnya bukan kepintaran ya, dari tim kuasa hukum. Ini betul-betul ada jalan dari yang di atas, dan kedua semangat berjuang dari teman-teman buruh. Bantu kami teman-teman untuk memperjuangkan ini dan membalikkan situasi dan keadaan untuk mengubah nasib bangsa kita dengan mempertahankan apa yang ada di konstitusi dan tidak dipermainkan oleh pembuat undang-undang. Siap berjuang? Siap! Hidup buruh! Hidup! Terima kasih. Assalamualaikum.